Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih kesempatan mulai konseling ini. Alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai, sebelumnya kita perkenalan dulu ya, agar kita saling akrab. Saya persilakan kepada kursi pertama untuk Perkenalkan, nama saya Asdia S, biasa dipanggil Dia. Asal saya dari asli saya Binen Ponto, cuma nama tinggal di Bulukumba. Kesibukan saya sekarang, saya bekerja di bagian ini. Nama saya Putri Adiba Syafira Makfirani, biasa dipanggil Adiba. Saya asli Bulukumba, sekarang kuliah di Universitas Hasanuddin semester 3, Fakultas Farmasi. Kalau nama saya Srian, biasa dipanggil Sri. Saya asal dari Kota. Terima kasih ya atas perkenalannya. Baiklah, pertemuan pertama kali ini dinamakan konseling kelompok. Kalian sudah pernah ikut atau sudah mengetahui apa itu konseling kelompok? Belum pernah dan tidak tahu. Boleh minta tolong jelaskan konseling? Kalau begitu, saya akan menjelaskan apa itu. Yang dimaksud dengan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan ketika hidup memperoleh kesempatan untuk membahas dan memecahkan masalah yang dimiliki oleh anggota kelompok. Dalam konseling ini, setiap kelompok berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalahnya, dan memberikan masukan kepada anggota lain yang masalahnya sedang kita kemas. Bagaimana? Sudah paham? Paham. Jadi di sini kita atur tupoksi masing-masing sesuai bidang kita. Nah, tugas saya di sini sebagai pembimbing pertama kalian. Nah, siapa dulu yang mau bercerita atau bicara soal problemnya? Nah, tapi sebelumnya dalam proses konseling ini ada asas-asas yang perlu kita ketahui. Asas tersebut adalah yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu semua anggota berjanji apapun yang terjadi dalam proses konseling ini tidak akan menggambarkan terhadap orang lain. Yang kedua, asas keterbukaan, yaitu semua anggota kelompok terbuka untuk menyampaikan permasalahannya. Yang ketiga, asas sukarela, yaitu setiap anggota sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Terus yang keempat, asas kenormatifan, yaitu semua anggota harus mengikuti norma-norma yang berlaku seperti menjaga sopan santun, saling menghormati ketika memberikan solusi untuk anggota lain, hendaknya sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kelima adalah kegiatan, yaitu semua anggota kelompok mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Yang keenam adalah asas kemandirian, yaitu kalian dalam kegiatan ini bisa nantinya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang positif. Yang ketujuh dan terakhir adalah asas keaktifan, yaitu semua anggota kelompok diharapkan aktif saat kegiatan konseling kelompok dimulai. Bagaimana, kalian setuju? Setuju. Selanjutnya kita lanjutkan kegiatan inti. Baik, siapa dulu yang ingin mengemukakan problemnya? Perkenalkan, saya Asdia S, bisa panggil Dia. Permasalahan saya yang pertama itu mengenai kegagalan. Mungkin berat rasanya. Cita-cita saya ingin menjadi anggota Korps Wanita Angkatan Darat atau biasa disingkat dengan KOAT. Saya merasa sakit hati belakangan. Saya latihan keras selama 8 bulan dan akhirnya sia-sia. Tiap hari saya latihan mulai dari pagi sampai sore dengan sekumpulan laki-laki. Sisi lain saya juga berpikir, wanita tidak boleh gabung dengan laki-laki toh. Wanita tidak boleh buka kudung dengan laki-laki. Saya langgar semua itu untuk gapai cita-citanya saya. Tapi nyatanya di belakang semua tidak ada nilainya. Sia-sia, berakhir sia-sia perjuangan saya, perjuangan orang tua saya untuk gapai cita-citaku. Terus saya demi cita-cita saya nganggur 1 tahun untuk tidak daftar kuliah. Saya malu sama teman-temannya karena saya ketinggalan dalam hal pendidikan.
Setelah itu saya putus asa. Saya diam di rumah 1 bulan, seperti orang tolol-tolol, seperti orang bodoh, tidak tahu arahnya mau kemana. Karena yang selama bertahun-tahun dicita-citakan, diperjuangkan, tidak ada hasil. Sakit, mengecewakan orang tua, mengecewakan keluarga saya, termasuk diri saya sendiri. Terus saya mulai bangkit dari teman-teman saya, motivasi dari teman-teman saya, supaya tidak jadi yang terbelakang. Saya coba cari pekerjaan dan sampai sekarang alhamdulillah sudah ada. Saya di pembiayaan. Saya coba ubah pola pikir saya untuk cari arah lain. Saya ingin memperbaiki diri saya ingin kembali kuliah, tapi bagian keuangan saya akan kubur dalam-dalam cita-cita yang tidak sampai yang kemarin. Yang kedua, saya buka kudung kemarin toh selama latihan. Teman saya yang laki-laki menganggap bahwa saya tidak bernilai. Sakit. Sampai sekarang saya berpikir, kalau saya ubah diri saya, kalau saya pakai hijab, masih dinilai rendah kah? Atau masih bisa berubah pikiran bahwa saya masih bisa bernilai? Sakit sekali. Hanya karena itu masalah kudung, saya tahu kewajibannya perempuan menutup aurat. Tapi saya juga ingin bilang saya perempuan bisa jadi derajat tinggi. Jadi saya berusaha untuk merubah diri saya sedikit demi sedikit supaya saya bisa dinilai tinggi juga. Bukan berarti saya ingin sombong, cuma saya ingin memperbaiki pikirannya mereka. Masih bisakah saya dinilai lebih baik? Jadi nama saya Adiba. Di sini saya mau cerita tentang saya salah jurusan. Jadi kedua orang tua saya ini ingin saya kuliah di jurusan kesehatan karena keluarga saya semuanya anak-anak kesehatan. Padahal saya tidak punya passion ataupun tidak punya niat untuk kuliah di jurusan kesehatan karena passion saya itu sebagai jurnalis. Jadi di sini saya mau sekali masuk jurusan ilmu komunikasi karena di situ semua pelajaran yang saya sukai, dan ternyata waktu SN, SD orang tua saya menyuruh saya memilih jurusan kedokteran, namun gagal. Terus ambil mandiri lagi, cuman disuruh masuk farmasi. Padahal saya sudah tahu farmasi itu bagaimana, tetapi orang tua saya tetap memaksa untuk mengambil jurusan tersebut, dan saya lolos di jurusan farmasi. Dan akhirnya sekarang saya sudah semester 3 dan menjalaninya sangat berat. Sekarang saya sudah semester 3 di jurusan farmasi. Untuk menjalani semester 1 dan semester 2 itu sangatlah berat karena mata kuliah di jurusan farmasi itu harus dominan kimia dan harus tahu kimia. Padahal saya tidak tahu dasar kimia itu seperti apa. Sampai-sampai nilainya dibilang harus mengulang mata pelajaran kembali itu ada. Terus menjalani niat masuk lab itu kayak rasanya berat sekali karena pikir coba kalau misalnya ada orang yang lebih tahu dibanding kita yang sudah tahu dasar kimianya, sedangkan kita buta-buta masuk itu ya seperti kayak orang kebingungan kok, yang kayak bodoh-bodoh nggak tahu apa-apa. Kalau saya kak, masalahku dalam keluarga, tapi banyak kesulitan karena masalah keluarga. Tadi saya sudah menjelaskan tentang asas-asas, ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi saya tidak menceritakan kepada orang lain. Begini kak, jujur orang tuaku cerai sejak pertama sejak masuk SMA. Tinggal kak sama ibuku ucapkan karena cerai sih orang tuaku
baru kejadian itu sebentar menikah. Sekarang Kak merasa iri sama teman-temanku yang masih utuh orang tuanya dan yang masih bisa mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sedangkan saya Kak merasa berbeda Kak dari teman-temanku. Sekarang juga Kak kalau libur semester bingung Kak mau pulang kemana. Biasa juga panggil nenekku pulang, tanteku, tapi kayak tidak enakan Kak pulang karena gitu kalau tinggal sama tante atau om kayak tidak enakan sih, harus kita diri begitu. Jadi biasa kalau libur semester. Baik, kalian sudah menceritakan masalah. Baiklah, cukup sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Bagaimana konseling kemarin? Saya rasa baik-baik saja ya. Mungkin langsung saja. Setelah saya mengetahui program yang kalian ceritakan, ada yang mengenai kegagalan, keluarga, perasaan, teman dan lain sebagainya. Saya rasa semua itu pasti ada dalam diri setiap manusia. Saran serta solusi yang dapat saya berikan begini. Yang dapat merubah kehidupan seseorang ke arah yang lebih positif itu adalah diri kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita? Kalaupun ada seseorang yang selalu memberikan kita dorongan atau motivasi, kalau tidak ada niatan dalam diri kita itu sama saja bohong. Sama dengan yang dijelaskan oleh Allah, bahwasanya Allah tidak akan merubah jalan seseorang kecuali ada niatan dan dalam diri seseorang itu sendiri. Kegagalan tidak usah dipikirkan, tidak usah risau. Keuangan, teman dan lain-lain itu hanya titipan. Saya akui tidak mudah menerima kegagalan dengan lapang dada, namun setidaknya kita harus berusaha. Bukannya kegagalan dijadikan sebagai penyesalan, tapi kegagalan itu dijadikan motivasi bahwasanya saya tidak akan seperti itu lagi. Umur kita masih panjang, perjuangan kita masih panjang, jadi Mana kabar Kak hari ini? alhamdulillah. Bagaimana solusi yang telah diberikan oleh konselor? Apakah ada perkembangan atau Untuk solusi yang kemarin alhamdulillah ada. Sekarang mulai berpikir jernih bagaimana caranya memperbaiki diri lebih baik. Memperbaiki diri meskipun demi sedikit, tidak usah lagi pikirkan omongannya orang lain. Semoga dalam proses konseling ini dapat memberikan perubahan yang lebih baik ke depan.